Shalom saudara, saya bersyukur kita bisa berkumpul kembali hari ini di rumah masing-masing dan saya berdoa supaya setiap saudara terus dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan dan semua bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudaraku, malam ini kita akan belajar satu kebenaran bahwa Tuhan punya rencana yang lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Saya ajak saudara untuk melihat dari satu kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus 3. 2 Korintus 3 ayat 17-18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam terjemahan lain seperti di NASB, New American Standard Bible, dikatakan gini, kita moving dari glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Bahkan ada yang dikatakan dari glory to a greater glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Nah, saudaraku, ini adalah tujuan Tuhan bagi saudara dan saya. Setiap saudara, Tuhan punya rencana, bukan cuma sekedar apa yang saudara nikmati hari-hari ini, tapi bahkan lebih besar lagi. Dan disitulah Tuhan mulai menyatakan bahwa saudara gereja Tuhan akan menjadi gambar rupanya Tuhan, cerminan wajah Tuhan, ketika saudara diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat bagaimana manusia dibawa Tuhan ke arah ini dari hidup satu orang wanita yang bernama Esther. Ya, Esther diubahkan, dan kita akan belajar hari ini, kalau boleh saya beri judul ini sebagai Moving from Success to Significant. Bergerak dari sukses menjadi berarti atau berguna atau bermanfaat. Nah, saudaraku, Tuhan bukan cuma sekedar rindu memberkati saudara supaya saudara menjadi sukses, tapi Tuhan ingin supaya saudara bergerak terus. Sukses bukan tujuan akhir. Sukses adalah rencana untuk menuju supaya hidupmu menjadi signifikan atau menjadi berguna. Nah, saudaraku, kita akan belajar dari kehidupan seorang wanita yang bernama Esther. Kalau saudara nanti ada kesempatan saudara baca seluruh kitab Esther, saudara akan melihat bahwa di seluruh kitab Esther sama sekali tidak pernah menyebut kata Tuhan, kata Yahweh, kata Allah, kata Lord, God, dan sebagainya. Sama sekali tidak pernah disebut. Kedua, kitab Esther itu mencerminkan pekerjaan Tuhan di luar tanah perjanjian. Semuanya sejak awal sampai pada akhirnya itu adalah kehidupan anak-anak Tuhan di tanah Media Persia, ya, di luar tanah Kanaan. Tapi di setiap bagian, saudara akan melihat sidik jari Tuhan bekerja di dalam setiap aspek daripada kehidupan satu wanita ini yang bernama Esther. Saudaraku, kalau saudara lihat secara latar belakangnya, Esther 1 itu bercerita tentang yang namanya Ratu Wasti disingkirkan. Tuhan seperti membuka jalan, menyingkirkan ratu yang sudah ada di kerajaan Media Persia. Hanya satu kesalahan kecil yang dilakukan oleh Wasti, yaitu dia tidak ingin memenuhi panggilan daripada Raja Ahasiweros untuk ditampilkan kecantikannya. Dan karena hal itu bertentangan dengan undang-undang peraturan yang terjadi di kerajaan Raja Ahasiweros, maka Ratu Wasti harus kehilangan bukan hanya kesempatan menjadi ratu, dia bahkan harus dipenjarakan karena begitu ketatnya hukum yang berlaku. Lalu Esther 2 itu bercerita tentang bagaimana Esther dipilih dari seorang gadis desa dari suku Benyamin, suku yang paling kecil, bahkan dibuang menjadi salah satu buangan di kerajaan Ahasiweros, kerajaan Media Persia. Orang sederhana, gadis desa dari suku Benyamin, diangkat Tuhan tinggi sekali sampai menjadi orang kedua, menjadi ratu di seluruh kerajaan Media Persia. Dan Esther mempunyai begitu banyak kekuasaan. Dalam segi manusia, kalau disebut sukses, Esther itu sukses besar. Kalau ada orang pada zaman itu yang berhasil meraih sukses, tidak seorang pun berhasil meraih sukses seperti Esther.
Kalau ada orang yang disebut kaya raya, pada zaman itu tidak ada satupun manusia yang lebih kaya daripada Esther. Saudaraku, Esther diberkati luar biasa dengan segala macam sukses. Dari gadis desa, dari suku Benyamin, diangkat menjadi ratu di kerajaan Media Persia. Sukses besar, begitu bergemilangan dengan keberhasilan dan dengan kekuasaan. Lalu Esther 3 bercerita tentang kebusukan seorang pemimpin yang ada di kerajaan itu yang bernama Haman bin Hamedata. Tapi sebelum masuk ke sana, Esther 2 ada sedikit cuplikan, hanya ada beberapa ayat yang menyatakan satu kejadian, yaitu kejadian tentang rencana pembunuhan terhadap Raja Ahasiweros. Dan rencana itu didengar, diketahui oleh ayah daripada Esther yang bernama Mordekai. Lalu rencana busuk itu diadukan kepada Esther dan Esther mengadukan kepada raja, dan ternyata setelah diselidiki benar, dan kemudian 2 orang yang mempunyai rencana busuk itu digantung pada waktu itu, dan kemudian langsung bergerak ke Esther 3. Esther 3 bercerita tentang munculnya satu pribadi yang begitu jahatnya yang bernama Haman bin Hamedata. Lalu dia mempunyai rencana yang bahkan lebih jahat lagi, yaitu untuk memusnahkan seluruh orang-orang Yahudi yang ada pada waktu itu. Nah, saudaraku, singkat cerita, setelah munculnya Haman bin Hamedata untuk membumi hanguskan seluruh orang-orang Yahudi, lalu ayah Esther, yaitu Mordekai, datang meminta bantuan kepada Esther untuk berbuat sesuatu. Nah, saya ingin mulai dari sini. Tadi hanya sekedar latar belakangnya. Saya yakin sebagian besar saudara, semua saudara sudah tahu tentang cerita ini, tapi ini hanya refreshing apa yang terjadi. Ketika Mordekai datang kepada Esther, dia minta tolong sebagai papah minta kepada anaknya. Dia katakan, Esther, kamu harus berbuat sesuatu. Sekarang seluruh bangsa Yahudi dalam keadaan berbahaya. Sebentar lagi keputusan raja sudah dikeluarkan. Sebentar lagi semua orang-orang dari orang-orang Yahudi akan dibumi hanguskan. Nah, setelah keputusan ini keluar, saudara bayangkan, saudara tempatkan saudara diri kita sebagai Esther. Pada waktu itu, kita nggak perlu lakukan apa-apa. Bahkan kalau toh Esther melakukan sesuatu, itu akan beresiko. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat jawaban Esther ketika ayahnya berbicara kepada dia. Nah, saya ajak saudara untuk melihat dari kitab Esther 4, ayat 15-16. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan jangan minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudaraku, tadi di Esther 1, kita melihat bagaimana Ratu Wasti disingkirkan dari kerajaan Ahasiweros hanya karena dia melanggar, menentang undang-undang. Begitu kuatnya, begitu berkuasanya peraturan yang berlaku saat itu. Itu sebagai gambaran, dan Esther tahu persis dia menjadi ratu karena ratu sebelumnya disingkirkan karena melanggar undang-undang. Sekarang ayahnya sendiri meminta dia untuk berbuat sesuatu, untuk menghadap kepada raja, padahal dia belum pernah diundang oleh raja untuk menghadap, dan itu melanggar undang-undang. Esther sudah katakan kepada ayahnya, gak bisa aku lakukan itu. Kalau aku lakukan itu, aku bisa dipenggal kepalanya. Ingat apa yang terjadi sebelum aku, yaitu Ratu Wasti, dia dipenjarakan sampai hari ini, dan memberikan peluang kepada aku menjadi ratu sampai hari ini. Dari anak Benyamin, seorang anak desa yang tidak berarti, diangkat menjadi sukses luar biasa. Esther tahu persis apa yang dikatakan oleh sejarah. Dan sekarang papahnya minta bantuan seperti itu. Setelah berpikir-pikir sekian lama, akhirnya Esther mengambil keputusan. Saudaraku, keputusan yang sangat gila yang diambil oleh Esther ini. Saudara perhatikan, inilah yang terjadi.
Sampai pada satu ketika, sekalipun dia punya sukses yang begitu banyak, Esther berkata begini, berpuasa buat aku, berdoa, aku akan menghadap raja. If I perish, I perish. Kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Coba saudara bayangkan perkataan ini. Inilah perkataan daripada satu orang yang sudah tekadnya begitu bulat, mengambil satu keputusan, satu decision bahwa dia akan melakukan sesuatu yang tidak lazim dilakukan oleh orang banyak. Dia tidak pernah saudara perlu mengerti kebenaran ini. Esther tahu apa yang pernah terjadi sebelumnya. Kedua, Esther juga tahu bahwa dia lakukan ini tanpa ada janji nubuatan yang keluar dari mulut Tuhan atau mulut hamba-hamba Tuhan. Tidak ada perkataan profetik yang mengatakan bahwa kalau kamu lakukan begini, maka akan terjadi begini. Sama sekali silent, tidak ada perkataan seperti itu. Esther tidak diawasi atau dibayang-bayangi oleh tindakan-tindakan mujizat yang membayangi hidupnya. Sama sekali tidak ada. Justru yang ada adalah Esther dibayang-bayangi dengan tantangan kematian yang akan merenggut nyawanya. Karena dia tahu persis undang-undang yang berlaku di negara Media Persia, di seluruh kerajaan Media Persia. Tidak seorang pun berhak datang menghadap raja tanpa diundang. Lalu Esther mengambil keputusan, if I perish, I perish. Dengan semua latar belakang ini, sekarang saudara bayangkan, untuk setiap kita, seandainya saudara dan saya ada di posisi Esther, on top of the world, kita menjadi begitu suksesnya luar biasa. Entah apa itu sukses menurut kamu saudara masing-masing. Mungkin saudara berhasil dalam dunia politik yang saudara pimpin. Mungkin saudara berhasil dalam dunia bisnis yang saudara geluti. Atau dunia sport, atau apapun. Saudara sukses besar gitu ya. Umumnya manusia, ketika sukses diraih sedemikian rupa, dia akan berhati-hati sekali untuk bermain-main dengan sukses itu. Kalau perlu dia jaga betul-betul supaya sukses itu tidak dipertaruhkan. Justru berbeda dengan Esther. Esther mempertaruhkan segala-galanya, termasuk suksesnya yang sudah diambil. Esther diangkat dari anak desa dari suku Benyamin menjadi seorang ratu di Media Persia. Dan hari itu dia berkata kepada ayahnya, if I perish, I perish. Kalau toh aku harus mati, biarlah aku mati. Nah, saudaraku, coba renungkan kebenaran ini sebentar. Ya. Sebetulnya apa yang Esther sampaikan tentang pernyataan yang sangat beresiko ini adalah kenapa Esther itu berani mempertaruhkan hal yang sedemikian rupa. Saudaraku, perhatikan satu perkataan ini. Saudara tidak akan pernah berubah dari sukses menuju signifikan tanpa saudara melewati satu perkara ini. Seperti apa yang dilakukan Esther. Sebetulnya apa maksudnya? Yang Esther perhadapkan atau yang Esther alami adalah seperti ini. Esther sudah meraih yang namanya sukses sebagai manusia. Entah apapun itu sukses. Dan sekarang sukses itu sudah digenggam di tangannya. Tanpa manusia berani melepaskan genggaman itu, maka akan selama-lamanya dia hanya menggenggam apa yang dia genggam. Ketika Esther berani berkata, if I perish, I perish. Esther melonggarkan genggamannya terhadap kesuksesan yang sudah dia raih. Tidak ada satu orang pun yang mempertanyakan bahwa Esther itu luar biasa dalam meraih sampai ke jenjang yang sedemikian rupa. Tetapi ketika berhadapan kepada satu peristiwa, Esther berani melepaskan cengkeramannya yang begitu berarti buat dia. Dan sejak waktu itu, perlahan-lahan nanti saudara akan melihat bahwa Esther berpindah dari sukses menuju signifikan. Nah, saudaraku, ini adalah langkah pertama yang setiap manusia perlu memperhatikan kebenaran ini. Apapun itu sukses yang saudara anggap, sukses itu adalah sesuatu yang berarti, so dear to me, berarti buat saya. Kalau saya meraih sukses di bidang saya akan diberkati, saya akan merasa sukacita, saya akan merasa sangat bersyukur. But that's it. Ketika saya berani berpindah dari sukses menuju signifikan, bukan hanya saya yang diberkati, orang lain diberkati.
dan Tuhan akan tersenyum. Saudaraku, ada banyak orang sukses tapi tidak membawa senyuman kepada Tuhan. Tapi kalau saudara mau menjadi pribadi yang signifikan, pribadi yang berarti, berguna, maka saudara bukan hanya membawa senyum kepada dirimu sendiri. Saudara akan membawa senyum kepada Tuhan dan bagi orang lain. Saudaraku, bagaimana apa yang dilakukan oleh Esther? Esther belajar satu perkara. Jangan genggam suksesmu, jangan cengkram suksesmu terlalu kuat. Saya ingin ceritakan satu ilustrasi. Ada seorang ayah yang pergi berburu bersama anaknya yang masih umur 11 tahun, 12 tahun. Dia ajak anaknya. Ketika sampai di tengah hutan, anaknya memperhatikan ke kanan ke kiri, kemudian dia melihat ke atas. Ada seekor burung Raja Wali yang begitu megahnya, begitu indahnya, sedang terbang melayang-layang di udara. Dia katakan kepada papanya, Papa lihat, ada burung yang luar biasa indahnya, begitu megahnya, sayapnya begitu bagus, terbang meliuk-liuk di udara. Papanya katakan, oh itu burung Raja Wali, itu rajanya segala burung. Gak lama setelah diperhatikan, tiba-tiba burung itu menukik tajam ke bawah dan menukik di balik gunung batu. Setelah dia menukik di balik gunung batu, beberapa waktu kemudian dia terbang lagi tinggi. Sekarang dia bukan hanya terbang tinggi, dia menggenggam seekor ular di kakinya. Wah, anak itu baru sadar, ternyata pada waktu burung Raja Wali itu menukik ke bawah, dia melihat dari jauh di atas sana, dia melihat ada seekor ular di bawah. Ular yang cukup besar, mungkin tubuhnya hampir seperti tubuhnya burung Raja Wali itu. Dengan cengkramannya yang begitu kuat, ular itu dibawa terbang naik, dibawa putar-putar di udara. Ayah dan anak ini memperhatikan apa yang terjadi. Ternyata ketika dibawa dicengkram kuat-kuat, ular ini berontak-berontak, mencoba untuk melepaskan diri, sehingga burung Raja Wali itu terbang seperti tidak terkontrol, terbang tidak beraturan lagi. Beberapa waktu lamanya, seperti terjadi perdebatan, terjadi perkelahian di udara. Tiba-tiba ular itu karena semakin dicengkram tubuhnya dengan kuku-kuku daripada Raja Wali, ular itu dengan segala kekuatan tenaganya, dia mematok dada daripada burung Raja Wali. Dan Raja Wali itu bersama ular jatuh menimpa gunung batu. Secepat kilat ayah dan anak itu pergi melihat apa yang terjadi. Ketika mereka sampai di atas puncak gunung batu, mereka melihat ada dua bangkai. Bangkai ular yang mati karena dicengkram tubuhnya dan karena jatuh menimpa gunung batu, dan juga bangkai burung Raja Wali yang tubuhnya kena bisa ular. Ayahnya menggeleng-gelengkan kepala dan dia berpesan kepada anaknya, kenapa Raja Wali itu harus melakukan seperti ini? Mungkin kalau dia lepaskan ular itu di atas sana, ular itu akan jatuh menimpa gunung batu dan pasti akan mati. Dan kemudian dia akan turun dan menikmati daging ular bersama dengan teman-temannya. Lalu dia berpesan kepada anaknya, anakku, perhatikan apa yang papa ingin sampaikan. Ada banyak sukses yang akan kau raih, tapi tidak berarti you have to grasp keras-keras semua itu. Tidak berarti kau harus cengkram semua sukses yang kau dapatkan kuat-kuat. Karena somehow sukses yang kau cengkram kuat-kuat will kill you. Saudaraku, itu sebabnya Esther berkata, if I perish, I perish. Kalau toh aku harus mati, aku akan mati. Ketika di hadapan Tuhan, Esther berani memperkatakan pernyataan yang begitu luar biasa ini. Tuhan tangkap perkataan Esther. You will not die. Karena Esther berani melepaskan sukses yang dia raih dengan begitu luar biasanya. Dan mulai hari itu, Esther mulai berani belajar berpindah dari sukses menuju ke signifikan. Mulai saat itu, perkara-perkara luar biasa mulai terjadi. Saudaraku, sebetulnya kitab Esther ini adalah satu profetik terhadap apa yang akan terjadi. Lama setelah itu, Esther itu adalah lambang daripada seekor burung Raja Wali yang jauh lebih bijaksana daripada Raja Wali, yang jauh lebih mulia daripada Raja Wali. Raja Wali mencengkram erat-erat hasil buruannya
sampai itu membunuh dia. Esther berani berkata, "If I perish, I perish." Tetapi satu kali, setelah waktu Esther, akan tampil satu pribadi yang bahkan lebih mulia dan lebih bijaksana daripada Esther. Dia tidak berkata, "If I perish, I perish." Yesus berkata, "When I perish, I perish." Bukan kalau aku mati, biarlah aku mati. Tetapi ketika aku mati, aku akan mati. Karena kematian udah merupakan jalur yang Bapa tentukan. Dan dia lakukan demi tujuan, bukan cuma sekedar menjadi sukses. Secara manusia, Yesus adalah penginjil yang sukses, pengkhotbah yang sukses. Dia luar biasa dihormati oleh orang-orang. Kemanapun dia pergi, berbondong-bondong orang mengikuti dia. Hari-hari ini gak pernah ada tampil seorang pengkhotbah yang dalam waktu 3,5 tahun mempunyai pengikut begitu banyak, begitu luar biasa. Semuanya diberkati Tuhan. Yesus itu begitu luar biasa sebagai pengkhotbah. Tetapi dia berani berkata, sekarang waktunya, I will let go. Dia lepaskan suksesnya menuju kepada signifikan. Saudaraku, hari-hari seperti ini, saudara dan saya akan dibawa ke satu tempat, ke satu area, di mana saudara akan dituntun untuk belajar. Mungkin hari-hari ini Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Tuhan akan bawa saudara naik dari satu glory kepada glory yang lebih tinggi lagi. Satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi lagi. Kunci yang pertama, learn to let go. Belajar untuk melepaskan grips yang saudara pertahankan. Entah apa itu sukses bagi saudara. Belajar untuk melepaskan. Dan sejak waktu itulah engkau akan belajar mengerti bahwa Tuhan membawa saudara moving from success to significant. Amin. Mari tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu. Berkati setiap umatmu yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan tuntun terus gereja-gereja-Mu Tuhan Yesus. Supaya kami berpindah dari sekedar menjadi berhasil, sukses secara ukuran manusia. Menjadi significant, yaitu menjadi berkat untuk banyak orang dan mempermuliakan nama Tuhan. Belajar, ajar kami Tuhan Yesus untuk berani mengatakan kepada sukses kami, if I perish, I perish. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.